Jadi rasa malas, tidak konsisten, gak punya motivasi, itu merupakan sebuah privilege, bro. Privilege. Karena di posisi gue zaman dulu, malas itu bukan opsi. Karena kalau besok pagi kita misalkan gak bisa makan, orang yang tadinya malas bisa jadi orang paling pekerja keras, bro. Jadi gak ada hungernya. Kenapa orang-orang merasakan malas? Lalu kenapa orang-orang takut dijudge? Oh, gue gak mau bikin konten, takut dijudge orang. Kalau lu masih bisa mikir gitu, percayalah, you're in a very privileged position. Yes, setuju. Karena ketika gak ada pilihan untuk sukses, ketika gak ada pilihan untuk kayak, oh gue gak bisa gagal nih, gue gak bisa malas-malasan, gue gak bisa gak bikin konten, gue gak bisa. Zaman dulu, ketika zaman purba, pria itu kodratnya adalah mencari makan. Mereka lawan macan yang singanya, taringnya tebel, bro. Pria-pria zaman dulu untuk nge-provide keluarganya itu mengorbankan nyawa. Sekarang lu bangun dari sofa aja nggak bisa, berarti lu bukan pria. Wanita zaman dulu aja, ketika zaman perang, mereka harus ngorbanin nyawa buat ngelindungin anaknya. Jadi makin sekarang bare minimum untuk jadi seorang pria itu makin rendah. Ya, setuju. Ketika bare minimum untuk jadi pria itu makin rendah, semua pria jadi wanita. Gue percaya at the end, life is a single player game. Terdengarnya egois. But hear me out. Untuk merubah hidup, itu butuh extreme obsession. Butuh obsesi yang sangat ekstrim. Ketika kita kerja di pagi sampai pagi lagi, kita gak punya waktu untuk keluarga, kita gak punya waktu untuk pacar, gak punya waktu untuk sahabat. But actually, busy friends are good friends. Anak yang sibuk adalah anak yang baik. Karena anak yang sibuk, yang terobsesi dalam jangka waktu pendek, kita nggak ngomongin seumur hidup. Karena 8 tahun pertama gue kerja, gue nggak punya waktu buat siapapun. Itu sangat egois. Gue say no to everything, say no to parties, say no to family events, say no to birthdays, say no to orang minjem duit. Actually sampai sekarang gue say no to orang minjem duit. Padahal gue mau minjem tadi benar. Tapi ya sudah 8 tahun dan I'm set for life. Jadi egois itu di fase awal, fase merubah nasib, itu menurut gue the only way. Karena gue bangun pagi, jam 4 pagi, gue ngeliat nyokap gue itu goreng risol sambil nangis, bro. Jam 4 pagi. Terus jam 6 pagi gue harus OTW lebih awal, karena gue harus anterin risol ke 3 sekolah sebelum gue berangkat sekolah. Jadi gue ngeliat kayak, kan dari zaman dulu ada quotes, oh uang gak bisa beli kebahagiaan gitu. Tapi satu hal yang gue tahu pasti adalah gak punya uang tuh bawa segala penderitaan. Jadi motivasi gue untuk kayak, oh gak bisa nih gini terus. Gue harus bisa kerja segila mungkin, kerja sekeras mungkin. Ya at least supaya keluarga gue gak usah hidup dengan susah seperti dulu gitu. Jadi gak pernah ada di bayangan gue untuk jadi kayak sekarang. Just surviving every day, one day at a time. Workaholic, hustle culture itu cuma berlaku ketika lu tidak mencintai apa yang lu lakukan. Find work that feels like play to you and work to others. Itu kata Naval kan. Dan itu gue sangat setuju. Ketika lu mencintai segala hal yang lu lakukan, lu gak akan pernah punya namanya kerja, lu tidak akan pernah punya yang namanya waktu nganggur juga. Jadi there's no work and life balance. There's work and life harmony. Work and life udah bukan merupakan suatu hal yang terpisah, itu merupakan suatu penggabungan. Dan gue sangat bahagia